Hai semuanya, selamat datang di video aku kali ini belajar bersama Alfi. Teman, jadi mungkin dari beberapa teman yang lagi lihat video aku bingung nih gimana cara ngumpulin data atau analisis data dari metode penelitian kualitatif. Udah betul banget, kalau udah klik video ini teman-teman kalian harus lihat dulu video aku dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai ke videonya atau materinya, ada baiknya aku mau kenalin diri aku dulu ya. Pertama-tama nama aku tuh Olviana Destabora, NIM aku tuh 11523000299. Nah, karena kita kali ini kan membahas mengenai teknik pengumpulan data dari metode penelitian kualitatif nih kan. Tapi gak afdol kan kalau kita nggak bahas tentang kualitatifnya itu dulu. Nah, jadi kita bakal bahas mengenai kualitatif ya teman-teman ya. Jadi metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang dimana dia tuh fokusnya kepada pemahaman dan mencari makna. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang gak mau ketemu angka-angka atau gak mau metode penelitiannya tentang angka-angka, kan tuh bisa banget pakai tentang kualitatif ini karena memang dia lebih ke makna, jadi dia gak terbatas oleh angka. Nah, kita kan udah tahu nih tentang kualitatif itu apa. Sekarang kita bakal bahas dulu mengenai karakteristik kualitatif. Nah, yang pertama itu kalian bisa lihat ya, kalau karakteristiknya adalah dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam kondisi alamiah itu kayak apa sih? Kondisi alamiah itu dalam artian dia tuh nggak bisa dimanipulasi teman-teman ya. Misalnya kalian mau ngambil nih metode penelitiannya pakai kualitatif, tapi kalian maunya kayak dimanipulasi karena kalian bingung nih cara ngambilnya, itu nggak bisa ya. Jadi harus alamiah. Ya dimana peneliti itu menjadi alat utama yang mengumpulkan dan menganalisis datanya. Jadi harus alami. Yang kedua itu ada bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif itu kayak gimana sih? Bersifat deskriptif itu berarti data yang dikumpulkan itu dia nggak berpatok pada angka, tapi dia tuh lebih yang kayak ada gambar, ada kata-kata dan kalimat seperti itu. Jadi dia tuh beda sama kuantitatif yang dia tuh pengumpulan datanya itu atau bersifatnya tuh lebih numerik. Numerik. Kalau yang si kualitatif itu dia non numerik, alias tidak berpatok pada angka. Oke, selanjutnya adalah menekankan proses. Nah, dalam menekankan proses ini itu artinya fokusnya tuh lebih ke gimana sih proses dalam menganalisis fenomena yang dapat dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah melakukan analisis data secara induktif. Nah, melakukan analisis data secara induktif itu kayak gimana sih? Jadi, nanti prosesnya itu menganalisis data yang udah ada, kayak data-data yang di real life gitu teman-teman, data-data yang ada atau fakta-fakta yang spesifik. Terus dia bakal menarik kesimpulan atau teori yang berdasarkan pada pola-pola yang teridentifikasi. Oke, karakteristik yang terakhir adalah menekankan makna. Jadi pada penelitian kualitatif ini tuh dia lebih fokus pada bagaimana individu atau kelompok memaknai suatu pengalaman. Jadi bukan sekedar bagaimana dia mengukur, tapi juga bukan sekedar menghitung atau mengukur, tapi juga dia memaknai sebuah penelitian itu tadi. Oke teman-teman, jadi kita bakal masuk ke selanjutnya, yaitu adalah teknik pengumpulan data dari kualitatif. Nah, jadi itu penelitian ini itu sebenarnya dibagi 3, cuman aku nemunya di yang 4. Yang terakhir ini tuh bisa kayak apa ya? Kalau kalian punya buku, kalian bisa lihat-lihat juga bakal ada 4. Itu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir adalah triangulasi atau gabungan. Dan aku bakal jelasin satu-satu di tiap bagaimana teknik pengumpulan datanya tersebut. Oke teman-teman, jadi kita bakal membahas mengenai apa itu observasi. Nah, observasi itu adalah, kalau katanya si Nasution di tahun 1988, itu adalah observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Nah, kalau katanya si Marshall di tahun 1995, dia bilang kayak gini, through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Nah, kalau di Indonesia itu artinya melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Nah, tapi Saravia Faisal di tahun 1990 itu dia tuh mengklarifikasi kayak ada 3 observasi. Jadi dia tuh membagi 3 observasi. Ada observasi pasif, observasi terus terang dan tersamar, dan ada yang namanya observasi tak struktur. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Nah,
observasi partisipatif itu apa sih? Jadi observasi partisipatif itu adalah penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang lagi diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua adalah observasi terus terang atau tersamar sorry. Jadi ini tuh maksudnya apa sih? Jadi itu si peneliti itu menyatakan terus terang kepada sumber data kalau sedang melakukan penelitian. Nah, tapi dia tuh nggak yang terus terang juga, yang nggak semua diomongin gitu kan. Tapi dia juga bakal yang kayak menyamarkan beberapa yang bakal dia tutupi gitu kan. Siapa tahu nih, takutnya waktu dia ngeobservasi atau dia lagi wawancara nih sama orang ini, ternyata ada data yang lagi kita cari dan lagi dirahasiain gitu kan sama si dianya. Dan yang ketiga adalah observasi tak terstruktur. Nah, maksudnya tuh apa sih? Jadi observasi ini tuh dia tuh yang tidak dipersiapkan gitu loh secara sistematis dan gak yang sesuai dengan yang kayak di terus terang ataupun partisipatif. Jadi dia tuh secara sistematif itu tentang apa yang akan diobservasi itu dia nggak yang dipersiapkan secara matang. Nah, tapi kalau katanya si Susan Steinbeck di tahun 1988, dia tuh malah membagi 4 observasi. Jadi ada observasi yang pasif, observasi yang moderat, ada observasi yang aktif, sama observasi yang lengkap. Nah, dari keempat ini aku bakal jelasin sih satu-satu. Nah, yang pertama itu ada observasi pasif. Jadi observasi yang pasif itu, jadi si peneliti ini nanti akan datang ke kegiatan orang yang akan kita amati. Nah, tapi misalnya aku nih yang lagi neliti temen aku, tapi aku tuh gak bakal yang langsung ikut terlibat dalam kegiatan itu gitu loh. Aku bakal ngamatin atau aku bakal datang ke tempat, misalnya dia lagi badmintonan. Nah, aku bakal ke tempat ke badminton, tapi aku nggak yang melakukan kegiatan itu. Jadi nggak secara langsung gitu loh dalam melakukan kegiatannya. Nah, yang kedua adalah moderat. Jadi observasi yang moderat itu artinya dia tuh ada keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Jadi nanti dia mengumpulkan datanya itu, data observasi partisipatifnya itu dalam beberapa kegiatan, tapi ya nggak semuanya gitu. Yang ketiga ada aktif. Jadi observasi yang aktif itu kayak gimana sih? Jadi nanti si peneliti ini ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber. Jadi misalnya aku lagi ngamatin orang A nih. Nah, orang A nih misalnya lagi masak gitu. Nah, aku bakal ngikutin bakal ngelakuin semua yang akan narasumber tuh lakuin. Tapi belum tentu semuanya tuh lengkap. Jadi kayak nggak penuh gitu loh, nggak lengkap gitu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah observasi yang lengkap. Jadi observasi yang lengkap itu nanti si peneliti itu sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sama sumber data. Jadi nanti suasananya tuh lebih yang kayak lebih netral, lebih natural. Jadi kayak dia tuh melakukan penelitian, tapi sepertinya ngelakuin penelitian kayak gitu teman-teman. Nah, jadi 4 ini tuh yang ada di omongin sama si Susan Steinbeck di tahun 1988. Nah, teman-teman, kita udah tahu gitu kan kalau ternyata dalam penelitian atau pengambilan data kalau pengambilan data kualitatif itu ada observasi, tapi kita nggak tahu nih ternyata manfaat observasi itu apa. Jangan khawatir, aku bakal jelasin satu-satu. Ini kayaknya sekitar ada 6 manfaat dari penelitian dari observasi. Nah, yang manfaat observasi yang pertama adalah memiliki konteks data. Jadi, saat melakukan observasi nanti di lapangan nih, peneliti akan lebih mampu memahami konteks datanya dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi, akan dapat gitu loh diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, ada yang namanya pengalaman langsung. Pengalaman langsung kayak gimana sih? Emang observasi bakal dapat pengalaman langsung? Of course dapat ya teman-teman ya. Jadi nanti waktu kita sebagai peneliti ini datang ke lapangan, jadi kita tuh bakal kayak memungkinkan gitu loh kita mendapatkan pendekatan yang induktif. Jadi kita tuh tidak terpengaruhi oleh konteks atau pandangan sebelumnya gitu. Jadi kita lebih yang kayak benar-benar ada pengalaman gitu loh, kita meneliti orang, ternyata kayak gini ya ternyata. Yang ketiga ada menemukan hal baru. Nah, jadi nanti peneliti itu dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang-orang lain. Jadi karena telah dianggap kayak
ini tuh kayak biasa aja, kenapa kita harus ngeamatin, padahal tuh kayak bisa loh ini kita amatin. Nah, karena orang nganggap itu biasa makanya nggak diteliti, tapi karena kita nih pengen ngamatin itu, jadi bakal terungkap dalam saat kita nge-observasi atau ngewawancarainya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah menemukan hal-hal yang tak terungkap. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi nanti waktu si peneliti itu melakukan penelitian, dia bakal nemuin hal-hal yang sedianya atau yang tidak akan terungkap gitu loh sama responden-responden dalam wawancara, karena ya bersifatnya itu kan sensitif atau ditutupi gitu kan. Nah, yang kelima itu ada menemukan hal-hal di luar persepsi. Jadi nanti waktu peneliti itu peneliti ngelakuin penelitian, dia itu dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi dari si responden. Jadi nanti peneliti itu dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Terakhir adalah memperoleh kesan. Jadi nanti peneliti itu nggak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi-situasi sosial diteliti. Nah, teman-teman, jadi aku bakal lanjutin lagi. Sebelum kita memasuki ke observasi yang lain nih, kita tentu juga harus tahu nih tentang objek apa yang harus kita observasi dulu. Aku udah nemu 3 nih ya objeknya. Yang pertama itu tentunya ada place atau tempat. Yang kedua ada aktor atau yang jadi perannya. Terus yang ketiga ada activity atau kegiatannya. Nah, otomatis kalau kalian udah ngerti nih tentang 3 objek yang harus kita observasi, barulah kita bakal lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya tentang wawancara. Bakal membahas mengenai wawancara, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih, wawancara menurut Sternberg di tahun 2002 itu katanya kayak gini. A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about the particular topic. Itu artinya adalah wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Ini katanya si Sternberg di tahun 2002. Wawancara itu juga punya macam-macamnya. Aku udah bagi 3 macam-macam buat si wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi struktur, dan yang terakhir atau yang ketiga ini ada wawancara tak berstruktur. Aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur itu apa sih? Jadi, wawancara terstruktur ini tuh dia digunain sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Jadi datanya yang akan kita kumpulkan tuh dia tahu gitu, udah ngerti itu bakal terstruktur sesuai gitu kan. Yang kedua ada wawancara semi struktur. Nah, semi struktur ini itu berarti dia tuh wawancaranya tuh termasuk ke kategori in-depth interview. Jadi di mana tuh dalam pelaksanaan interview atau wawancaranya itu dia lebih bebas. Jadi kayak dibandingkan dengan wawancara struktur tuh ya. Kalau struktur ini kan bener-bener yang kayak dia udah tahu nih kan. Tapi kalau si struktur ini dia lebih yang kayak dia in-depth interview. Dia pelaksanaannya tuh bebas. Jadi kayak masih terstruktur tapi dia bebas gitu kan, semi-semi lagi gitu. Dan sebenarnya namanya dia ada semi struktur. Yang ketiga ada yang namanya wawancara tak berstruktur. Nah, kalau kita udah ngomong tak berstruktur tuh biasanya dia pasti nggak yang sesuai dengan kaidah wawancaranya gitu kan. Nah, jadi yang tak berstruktur ini tuh artinya wawancara yang bebas di mana peneliti itu tidak menggunakan pedoman gitu kan. Jadi setiap kita mau wawancara itu kan kita ada pedoman-pedomannya kan. Sedangkan kalau yang tak berstruktur ini dia wawancaranya tuh bebas. Jadi dia nggak yang menggunakan pedoman wawancara yang udah kesusun gitu kan. Udah kesusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, tadi itu adalah tiga macam-macam wawancara. Mengenai macam-macam dari wawancara. Nah, sekarang kita bakal membahas mengenai langkah-langkah dalam wawancara. Nah, yang pertama itu ada menetapkan siapa yang akan diwawancara. Terus yang kedua adalah menyiapkan pokok-pokok masalah. Jadi pokok-pokok yang menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga adalah membuka alur wawancara.
Yang keempat adalah melangsungkan alur wawancara. Kelima, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 7 langkah wawancara tadi itu dikemukakan oleh Lincoin dan Guba dalam Senapia Faisal. Teman-teman, tadi kita juga udah membahas mengenai macam-macam dari wawancara dan langkah-langkah dalam wawancara. Sekarang kita bakal membahas mengenai alat-alat dalam wawancara. Aku udah nemuin 3, yaitu ada, kalian harus nyiapin buku catatan nih. Terus ada tape recorder sama ada kamera. Jadi itu adalah alat-alat yang kalian pakai saat wawancara. Kan? Oke, karena kalian juga udah tahu masalah tentang wawancara, sekarang kita bakal bahas yang terakhir, yaitu triangulasi. Triangulasi itu apa sih? Triangulasi itu diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, dan dia tuh sumbernya kayak udah ada gitu loh. Jadi kalian tuh pengumpulan datanya udah ada, terus kalian juga menggabungkan teknik-tekniknya. Teman, tadi kan kita udah membahas mengenai teknik pengumpulan data dari metode kualitatif nih. Dan sekarang kita bakal membahas mengenai analisis data kualitatif. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih tentang analisis data kualitatif itu apa sih? Jadi analisis data kualitatif itu adalah dia tuh sifatnya induktif ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan realitanya, sesuai dengan yang ada di relief kita gitu kan. Nah nanti suatu analisis jadi analisisnya itu berdasarkan data yang udah diolah gitu, yang diperoleh gitu kan dalam menganalisis data. Nah teman-teman, tentang analisis data ini tuh si Miles and Haberman di tahun 1984 dia itu mengemukakan nih bahwa aktivitas secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jadi kayak katanya mereka tuh yang namanya analisis data itu harus yang terus menerus gitu sampai tuntas. Jadi nanti datanya itu sampai yang nggak jenuh gitu loh, sampai yang ketemu gitu loh. Nah terus mereka itu juga ngebagi sekitar 3 untuk analisis data. Ada data reduction, data display, sama consulting drawing verification. Data reduction itu apa sih? Data reduction itu adalah dia tuh mereduksi data, dia tuh kayak mereduksi data gitu, berarti dia tuh kayak merangkum, memilih hal-hal pokok, terus memfokuskan pada hal-hal yang penting. Terus dia juga bakal dicari gitu kan tema sama pola, jadi bakal direduksi gitu loh data-datanya. Nah dari reduksi ini kalian pasti paham kan ya. Tenang guys, memang banyak, tapi gak apa-apa. Kalau kalian lihat video aku berulang-ulang juga bakal paham kok ya teman-teman ya. Karena ini belajar bersama Ovi. Terus yang kedua ini apa sih kak? Yang kedua ini ada data display ya teman-teman ya. Data display itu apa lagi sih? Kok banyak banget ya ternyata data-datanya ini. Namanya juga analisis data ya teman-teman ya. Nah analisis data display itu adalah penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, terus bagan, terus ada hubungan antar kategori, ada flowchart dan sejenisnya juga ya teman-teman. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah consultation drawing and verification ya teman-teman ya. Itu apa sih kak? Itu adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti waktu penelitian mau pakai kualitatif, boleh banget langsung aja lihat video ini ya teman-teman. Bye bye.